kesibukanmu adalah memecah perawan-perawan bidadari surga, betul? Alhamdulillah kalau itu dijanjikan. Sekarang, sebelum saya jawab Wahyu 19 ayat 7, perkawinan anak domba. Jawab aja dulu. Ya, Saya tanya dulu, tenang Pak, tenang. Saya kan udah iya kan. Panjang. Saya masih punya waktu 1 jam lagi. Jam 10 saya tutup. Jawab. Ya. Jawab. Sebentar Pak. Sebentar. Jawab. Ya, sebentar. Berarti Mana lebih Bapak logis itu sebentar. mengawini bidadari daripada mengawini Tuhan? Loh. Pak, saya tanya Pak, apakah di Wahyu 19 itu dikatakan kita kawin itu artinya pernikahan secara biologis? Artinya persetubuhan? Perkawinan, marilah kita bersorak-sorai karena perkawinan anak domba telah dekat. Iya, saya tanya. Telah disebar. Betul. Undangannya pun telah disebar. Baik, saya jelaskan ya. Kalau Bapak nggak bisa bisa turunkan. Saya tanya, Jelaskan. apakah perjamuan kawin anak domba itu artinya persetubuhan dengan Tuhan? Bersetubuh, berhubungan seks dengan Tuhan? Kawin itu apa? Kawin itu apa definisinya? Oke, saya jelaskan. Makanya Bapak nggak ngerti. Ya, saya bacakan Bapak Keluaran, kitab Taurat Musa, Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal 20, ketika Tuhan, ini saya bacakan nih, Keluaran pasal 20. Bapak punya Alkitab di situ? Bacakan aja. Di Keluaran pasal 20, itu Musa menerima 10 perintah Allah, hukum Taurat. Ya. Dikatakan itu apa? Jangan ada padamu Allah lain, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormatilah ibumu, bla bla bla. Ada 10 perintah Allah di situ. Lalu, ya, Pak, di dalam Keluaran pasal yang ke-24, setelah Musa menerima 10 perintah Allah, dikatakan begini, Tuhan mengadakan pengikatan perjanjian dengan bangsa Israel. Perjanjian apa itu saya tanya? Dikatakan di sini, naiklah kamu. Diskusinya? Nih, saya bacakan Bapak supaya ngerti urut-urutannya apa itu perjamuan kawin. Definisi kawin itu apa, Sofiatul? Sebentar Pak, saya bacakan dulu. Di Keluaran pasal 24. Muter-muter. Gimana ini? Sudah. Bapak turun bawah deh. Ya, saya jelaskan terutama sama saya nggak bisa kalau diganggu teman-teman kalau lagi. Ya. Di dalam Keluaran pasal 24, Allah itu mengadakan perjanjian kawin dengan bangsa Israel. Paham? Ketika Allah memberikan 10 perintah hukum Taurat Musa, maka Allah itu menjadikan bangsa Israel sebagai istrinya. Ini makna teologis. Paham ya? Makanya kalau Anda baca di Keluaran pasal 24, dikatakan begini. Setelah Allah memberikan 10 hukum Taurat Musa, maka Tuhan menyuruh Musa dan 70 orang tua itu naik. Lalu dikatakan begini, dan naiklah Musa dan Harun, Keluaran pasal 24 ayat 9, dan naiklah Musa dan Harun, Nadab dan Abihu, dan ke-70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel kakinya berjejak di sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel, itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah. Mereka melihat Allah ya. Lalu mereka makan dan minum di hadapan Allah. Ini perjamuan apa? Perjamuan kawin. Di dalam pandangan bangsa Israel, Allah itu adalah suaminya. Dan dia mengikat. Makanya 2 loh batu itu adalah kontrak perjanjian kawin. 2 loh batu itu bukan di sini 5 perintah, di sini 5 pernah enggak. Kalau pernikahan di dalam bangsa Israel itu dia punya kontrak, suami istri itu pegang masing-masing salinannya. Jadi 2 loh batu itu bukan loh batu yang coklat seperti Anda lihat di film-film, tidak. Orang Yahudi menyebutnya sebagai batu hasyafir, bentuk warnanya biru. Jadi batu tempat Tuhan menulis dengan jarinya 10 perintah Allah itu warnanya biru langit, namanya batu hasyafir. Ya, batu safir biru. 10 perintah ditulis itu 2 kali, teman-teman. Itu sebagai lambang kontrak perjanjian kawin, perjanjian pernikahan antara Allah dengan bangsa Israel. Paham ya? Nah, kenapa? Karena tadinya Allah dan manusia itu intim bersatu. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa,
manusia itu diceraikan dari Allah. Ayatnya di mana? Saya bacakan Anda. Kejadian pasal yang ketiga. Ayat ke-20. Ayat ke mana? 23. Dikatakan begini, ketika Adam dan Hawa, manusia pertama itu, jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman di Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kata mengusir, itu bahasa Ibrani aslinya adalah salah. Kata salah, diusir, itu juga berarti diceraikan oleh Allah. Ingat ya. Jadi ketika tadinya manusia dan Allah, Adam dan Allah, itu intim teman-teman. Bagaikan hubungan suami dengan istri. Nah, perkawinan di dalam Alkitab kita, itu bukan hubungan tubuh seperti dalam Quran.